Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah kepergian Hana, ia melirik pintu gudang di mana kakak kembarnya sedang menjalani hukuman. Gadis kecil nan cantik itu lantas meraih tongkat kayu miliknya dan mengapit di ketiak, lalu berjalan dengan terseok-seok menuju gudang dengan membawa segelas air putih dan juga 2 potong roti yang tadi diambil Sky dari toko Nyonya Ursula. 2 tahun lalu, Star ternabrak sebuah sepeda motor saat bermain di luar rumah yang menyebabkannya patah tulang di kaki kiri. Sampai sekarang, ia masih berjalan dengan menggunakan tongkat. Hana tidak dapat melanjutkan pengobatan untuk Star karena terkendala biaya. "Kakak, ini minumnya," ucap Star menyodorkan segelas air putih. Sky meraih gelas dan meminum dengan tergesa. Ia cukup merasa haus setelah kejadian tadi. "Kakak, tangannya sakit dipukul Mami ya?" tanyanya seraya memeriksa telapak tangan sang kakak. Walaupun dengan pencahayaan seadanya, Star dapat melihat bekas cambuk yang kemerahan di telapak tangan kakaknya. "Tidak sakit, Mami kan pukulnya pelan-pelan." "Terus kenapa kakak menangis?" "Tidak apa-apa." Star menyandarkan tongkat kayunya di dinding. Saat akan duduk, kakinya tak sengaja terpeleset sehingga tubuhnya jatuh menghantam lantai. Sontak, gadis kecil itu meringis kesakitan dan menangis, seraya memegangi kaki kirinya yang terasa nyeri. Sky pun berusaha menghilangkan sakit di kaki adiknya dengan meniupnya. Hingga rasa sakit itu mulai berkurang, tangisan Star mulai berhenti, menyisakan suara isakan di antara keduanya. Mereka pun saling menghapus air mata dan saling memeluk satu sama lain. Suasana mulai tenang. Sepasang anak kembar itu duduk di atas sebuah anak tangga sambil menatap keluar jendela. "Kakak, di mana Dedi kita? Kenapa Nyonya penyihir itu bilang Dedi kita tidak jelas?" tanya Star mengingat makian Nyonya Ursula tadi, membayangkan anak-anak lain di sekitarnya memiliki seorang ayah membuatnya merasa iri. "Tidak tahu, nanti saja kalau sudah besar kita cari Dedi sama-sama." "Iya, kalau ketemu sama Dedi nanti, aku mau minta dibelikan boneka seperti punya Efsun." "Aku juga mau minta dibelikan mainan mobil tank perang, pasti sangat keren." "Tapi, apa Dedi punya uang untuk membelinya?" "Tidak tahu, tapi Dedi kan bisa bekerja untuk mendapatkan uang dan membelinya untuk kita." Dari balik pintu, Hana mematung mendengarkan percakapan itu. Ia mengusap air mata yang mengaliri wajahnya. Tiba-tiba teringat masa lalu ketika Evan kerap menuduh dirinya sebagai seorang wanita bayaran yang rela melakukan segalanya demi uang. "Dedi kalian adalah orang yang sangat kaya. Dia bahkan mampu memberikan apapun yang kalian minta. Tapi dia tidak akan menginginkan kita karena dia sangat membenci Mami." Sebuah pesawat mengudara di atas kota Istanbul. Evan baru kembali ke kota asalnya setelah sekian lama tak menginjakan kaki di tempat yang penuh dengan kenangan itu. Ia melirik keluar jendela menatap pemandangan kota di bawah sana. Tiba-tiba saja air mata jatuh dan membasahi pipinya. Entah untuk alasan apa, tapi Evan merasa sesak. Ada rasa sakit yang ia tidak tahu apa sebabnya. Setelah melewati malam penuh dosa 7 tahun silam, Evan tak kunjung mengetahui gadis mana yang telah menghabiskan malam dengannya. Pencarian tak menemukan titik terang.
bagaikan sebuah misteri yang tak terpecahkan. Bahkan seorang resepsionis hotel yang bertugas malam itu menghilang secara misterius, sehingga tak ada satupun petunjuk tentang siapa gadis itu. Selama 7 tahun belakangan ini, Evan bagai terkubur rasa bersalah. Karena itulah ia memutuskan meninggalkan keluarga besar Azkara dan menjalani hidup seorang diri sebagai hukuman. Evan pun memilih melanjutkan program pendidikan dokter spesialis di Jerman dan berniat mengabdikan hidupnya di dunia kesehatan. Ada apa? Akhir-akhir ini kau jadi sangat aneh dan suka melamun. Lamunan Evan seketika membuyar, mendengar setiap kata yang terucap dari mulut makhluk menyebalkan yang duduk di sebelahnya. Ia hanya menoleh sekilas, menatap dengan kesal, kemudian memalingkan pandangannya kembali keluar jendela. Dari sana, ia melihat pemandangan kota Istanbul. Beberapa menit lagi, pesawat akan mendarat. Evan tidak ingin suasana hatinya memburuk, karena ia memiliki satu kebiasaan aneh sejak dulu, yaitu mual saat pesawat akan mendarat. Tidak apa-apa, aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Hanna Cabrera. Evan seketika menatap kesal. Nama itu adalah sebuah nama yang sangat ingin ia lupakan sejak dulu. Tetapi entah mengapa, setiap kali berusaha menghilangkan dari ingatan, semakin bayangannya menghantui. Jangan sok tahu, kau tahu kan aku sering mual saat pesawat mau mendarat, jawab Evan memijat pelipisnya. Oh, aku pikir kau sedang memikirkan dia. Evan memutar bola mata dengan malas. Kapan kau akan berhenti menyebut nama gadis itu? Gerutunya. Kau yang ingin aku terus menyebutnya? Meskipun tahu sahabatnya cukup kesal, namun Rafli tak berhenti sampai di situ. Menggoda Evan yang memiliki karakter introvert adalah sesuatu yang cukup menyenangkan, terlebih jika berhubungan dengan masa lalu, karena perasaan terdalamnya hanya akan timbul saat dipancing, dan Rafli selalu berhasil melakukannya. Meskipun begitu, Evan selalu membantah. Kapan aku memintamu menyebut nama Hanna Cabrera? Kau sadar tidak? Kau bilang tidak menyukainya, kau membenci dan memusuhinya, tapi kau tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Bukankah itu sangat aneh? Evan hanya berdecak kesal. Entah bagaimana cara menyumbat mulut sahabat laknat di sebelahnya itu, agar berhenti menyebut nama Hanna Cabrera. Hentikan! Kau tahu dia menghilang beberapa tahun lalu dan tidak ada yang tahu keberadaannya sampai sekarang. Cleo bilang Hana si pembuat masalah itu pergi setelah diusir ayah dan ibunya. Mereka sudah tidak tahan dengan kelakuan Hana yang bekerja sebagai wanita bayaran dan membuat mereka malu. Selain itu, dia juga menjadi penyebab ayahnya sakit dan bangkrut. Aku tidak peduli dengannya, ujarnya datar. Terakhir kali aku melihatnya di stasiun bus 7 tahun lalu. Dia pergi dengan tergesa-gesa seperti dikejar sesuatu. Hari itu dia hanya menggunakan blus berwarna abu dengan celana jeans, padahal cuaca sangat dingin. Senyum di wajah Rafli semakin mengembang. Van, kau masih ingat kapan terakhir kali melihatnya? Bahkan kau ingat dia memakai baju apa dan memikirkan dia kedinginan atau tidak. Dan kau masih bilang tidak peduli tentangnya. Evan seketika membungkam setelah merasa terjebak ucapannya sendiri. Ia lalu memilih memejamkan mata. Lampu pesawat pun sudah dipadamkan karena akan segera mendarat. Kira-kira sekarang dia tinggal di mana? Tanya Rafli seraya menyeret sebuah koper. Diamlah, aku jadi mual mendengar ocehanmu. Mereka berjalan dengan menoleh ke kanan dan kiri, mencari seorang supir yang sejak tadi menunggu kedatangan mereka.
Sambil tersenyum, Rafli mengangkat tangan saat menemukan laki-laki bertubuh besar berdiri di antara beberapa puluh orang. Namun senyum di wajahnya seketika memudar saat melihat sosok wanita di sisi pria itu. "Kau yang meminta Cleo ikut menjemput kita?" tanya Rafli bernada sarkas. "Tidak, aku tidak memberitahunya kalau kita akan kembali." Dia tidak menyerah ya, terus mengejarmu walaupun kau sudah menolak." Rafli menatap Cleo yang sedang melambaikan tangan ke arah mereka. "Apa dia tidak sadar kalau dulu kau dekat dengannya hanya karena menyukai adiknya, sampai mabuk malam itu hanya karena cemburu buta melihat Hana didekati laki-laki lain?" "Hentikan ocehanmu. Dulu aku memang menyukai Hana karena aku pikir dia gadis baik-baik. Dan setelah mengenal Cleo, pandanganmu terhadap Hana berubah dan sayangnya kau sangat keras kepala," batin Rafli.